warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan apa itu kerajaan Tidore. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Amanda Safina, absen 5. Perkenalkan, nama saya Matias Setia Murtaza dari kelas 26, absen 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukmas Jati, absen 23. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang letak wilayah kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore atau Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya, yaitu pada abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore atau Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia. Pada masa kejayaannya, yaitu sekitar pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan dan Pulau Buru dan juga Pulau Ambon dan banyak pulau-pulau di pesisir pantai Papua Barat. Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate saingannya yang bersekutu dengan Portugis. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes dari pihak Portugis sebab pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas 1494, Tidore menjadi salah kerajaan paling independen di wilayah Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin, yaitu yang memerintah sejak tahun 1697 sampai 1689. Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka pada hingga akhir abad ke-18. Selanjutnya, sumber-sumber kerajaan Tidore. Yang pertama yaitu rempah-rempah. Kerajaan Tidore terkenal sebagai penghasil rempah-rempah utama, terutama cengkeh. Perdagangan rempah-rempah menjadi sumber ekonomi dan kekuatan politik bagi kerajaan Tidore. Yang kedua yaitu posisi geografis. Letak kerajaan Tidore yang strategis di jalur perdagangan rempah-rempah antara Asia dan Eropa membuat kerajaan ini menjadi pusat perdagangan yang penting. Yang ketiga yaitu hubungan internasional. Kerajaan Tidore menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara serta dengan kekuatan asing seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Yang keempat yaitu sistem pemerintahan. Kerajaan Tidore memiliki sistem pemerintahan monarki dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi didukung oleh struktur birokrasi dan militer yang terorganisir. Yang kelima yaitu budaya dan tradisi. Kerajaan Tidore memiliki kekayaan budaya seperti seni, sastra, arsitektur, dan adat istiadat yang menjadi sumber identitas dan legitimasi bagi kerajaan. Yang keenam yaitu sumber daya alam. Selain rempah-rempah, kerajaan Tidore juga memiliki sumber daya alam lain seperti hasil laut, hutan, dan pertanian yang mendukung perekonomian kerajaan. Selanjutnya, raja pendiri, raja terbesar, raja terakhir kerajaan Tidore. Raja pendiri kerajaan Tidore yaitu Kolona Cilibaba pada abad ke-13. Ia dianggap sebagai pendiri kerajaan Tidore. Raja terbesar kerajaan Tidore yaitu yang pertama Sultan Zainal Abidin pada tahun 1512 sampai 1526. Ia memperluas wilayah kerajaan Tidore dan membuat armada laut yang sangat kuat. Yang kedua yaitu Sultan Khoirun pada tahun 1533 sampai 1570. Ia memperkuat posisi kerajaan Tidore sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku. Yang ketiga yaitu Sultan Saifuddin pada tahun 1657 sampai 1689. Ia mempertahankan kemerdekaan kerajaan Tidore dari dominasi Belanda. Yang terakhir Sultan Nuku pada tahun 1797 sampai 1805. Ia adalah pemimpin terakhir kerajaan Tidore sebelum dihapuskannya kerajaan Tidore dengan Belanda pada tahun 1905. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa penting yang dialami kerajaan Tidore. Yang pertama, berdirinya kerajaan Tidore pada abad ke-13. Kerajaan Tidore didirikan oleh Kolona Cilibaba dianggap sebagai pendiri kerajaan Tidore.
Yang kedua, masa kejayaan Tidore pada abad ke-16 sampai ke-17. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, kerajaan Tidore menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku. Pada saat Sultan Khairun memperkuat posisi Tidore dan mempertahankan kemerdekaan dari Portugis. Pada saat Sultan Saifuddin berhasil mempertahankan Tidore dari dominasi Belanda. Yang ketiga, konflik dengan Belanda pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Belanda berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku termasuk Tidore. Terjadi beberapa perang dan perlawanan kerajaan Tidore terhadap upaya Belanda untuk menguasai kerajaan. Yang keempat, pemberontakan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805. Sultan Nuku memimpin pemberontakan besar-besaran melawan Belanda. Pemberontakan ini berhasil mempertahankan kemerdekaan Tidore untuk sementara waktu. Yang kelima, menghapuskan kerajaan Tidore 1905. Pada tahun 1905, Belanda akhirnya berhasil menghapuskan kerajaan Tidore dan mengintegrasikannya ke dalam kekuasaan kolonial Belanda. Keruntuhan kerajaan Tidore. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing atau Spanyol dan Portugis yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Dan untuk bukti peninggalan kerajaan Tidore ada Istana Kerajaan Tidore atau Kadaroki, Benteng Tahula, Benteng Tore, dan serta Masjid Kerajaan atau Kesultanan Tidore. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.